Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat selalu dan salam jumpa kembali dalam renungan hari ini kepada kita. Firman Tuhan yang memang akan menyapa kita untuk menguatkan meneguhkan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas segala pengasihan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami hingga hari ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami boleh hidup berpengharapan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dengan judul atau tema yang kuat dan yang lemah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, antara yang kuat dan yang lemah tentulah sesuatu yang berbeda. Yang kuat dan lemah dapat diartikan dari berbagai segi. Seperti misalnya kuat dari segi ekonomi. Ada yang kaya, ada yang lemah. Ada yang banyak hartanya, ada yang tidak punya harta. Kuat secara fisik. Kuat dalam status sosial dalam masyarakat. Punya kedudukan, punya jabatan, punya kekuasaan, dan lain sebagainya, punya ketokohan, dan lain sebagainya. Kuat dari segi iman percaya kepada Tuhan. Demikian sebaliknya saudara, lemah dapat juga diartikan dari berbagai segi. Lemah secara ekonomi, lemah secara fisik, lemah secara iman, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedua hal ini, antara yang kuat dan yang lemah, jika masing-masing berdiri sendiri, tentulah akan nampak kesenjangan yang sangat tajam. Seperti seringkali ungkapan yang mengatakan yang kuat semakin kuat, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin, semakin terpuruk, dan lain sebagainya. Dalam masyarakat saudara, hal yang demikian ini sangat menonjol. Secara khusus di masa pandemi ini. Yang kuat dapat bertahan hidup, kuat dalam artian dia sehat, kuat dalam artian dia memiliki banyak harta, tetapi yang lemah semakin lemah, bahkan lama-lama mati. Seperti penyakit yang sedang marak sekarang ini, virus corona, ketika menyerang seseorang, yang lemah semakin lemah dan lama-lama mati, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya yang kuat dapat menanggung yang lemah dalam hal apapun, supaya terjadi keseimbangan, bukan kesenjangan. Jika dalam masyarakat kita dapat menyaksikan yang kuat dapat menopang yang lemah, seperti misalnya di masa pandemi ini, bantuan kepada yang lemah, bantuan sosial dari pemerintah, baik berupa uang tunai untuk usaha mikro, maupun bantuan sosial kepada masyarakat dengan paket sembako. Maka dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan bergereja tentunya, dan haruslah nampak bahkan lebih dari apa yang nampak dalam masyarakat. Karena Kristus. Ayat yang ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri. Seperti itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang patut kita pahami dan menjadi perenungan bagi kita dari firman Tuhan hari ini.
Yaitu yang pertama saudara adalah bahwa penyebab terjadinya kesenjangan, penyebab masing-masing berdiri, yang kuat dan yang lemah, adalah karena masing-masing mencari kesenangan sendiri. Ayat yang kedua. Jika seseorang atau jika masing-masing mencari kesenangannya sendiri, maka sudah pasti tidak akan pernah memikirkan orang lain, khususnya memikirkan yang lemah. Mencari kesenangan sendiri sama dengan egois, individualis, dan tidak berperi kemanusiaan. Itu yang pertama, saudara. Karena itu himbauan Rasul Paulus, janganlah masing-masing mencari kesenangannya sendiri. Karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Kristus datang ke dalam dunia dari tempat yang maha tinggi, dari surga, sebagai penguasa yang punya segala-galanya. Dia mau datang ke dalam dunia, hidup bersama-sama dengan manusia, bahkan manusia berdosa, bahkan berkorban, mati di salib, supaya dapat membawa kehidupan yang kekal bagi manusia berdosa. Seandainya Kristus mencari kesenangannya sendiri, maka ia tidak akan pernah datang ke dalam dunia. Maka ia tidak akan pernah berkorban, mati, dan manusia akan mengalami kebinasaan, kematian yang kekal. Tetapi Kristus mau berkorban, datang ke dalam dunia. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, adalah tujuan untuk saling menopang, yang kuat dan yang lemah. Ada 3 hal tujuannya, saudara. Yang pertama sudah pasti adalah untuk meniadakan kesenjangan, gitu, tetapi keseimbangan. Yang kedua, tujuannya adalah supaya sama-sama berpegang teguh, hidup dalam pengharapan dan penghiburan kepada Kristus. Ayat yang ke-4b sampai dengan ayatnya yang ke-5. Yang lemah berpegang teguh dan berpengharapan, hidup dalam penghiburan kepada Kristus. Karena itu yang kuat haruslah menanggung yang lemah, supaya yang lemah ini memiliki pengharapan, dan yang kuat ini juga hidup dalam pengharapan. Karena orang yang hidup dalam pengharapan, yang kuat dalam iman, tentulah akan memikirkan dan menguatkan yang lemah. Tujuan yang ketiga, supaya satu hati, satu suara untuk memuliakan Kristus Yesus. Ayat yang ke-6 sangat jelas. Jadi bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi bagaimana supaya satu hati, satu suara, Kristus dimuliakan dan menjadi suatu kesaksian bagi dunia ini, saudara. Nah, 3 hal ini, saudara, penting kita renungkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menanggung dan mau bersama-sama saling menopang, saling mendukung, saling memperhatikan, dan lain sebagainya. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, saudara, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan Yesus memberkati kita sekalian. Terpuji nama Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.